Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita kembali bermuajahah, kembali bersua dengan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting, yaitu tentang kaidah memahami pembatal puasa. Ya. Kenapa penting? Karena terkadang sampai dengan saat ini masih banyak orang yang bingung, ya, sering bertanya-tanya apakah ini membatalkan puasa apa enggak, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, ya. Dan tentu saja merupakan hal yang wajar, ya. Karena apa? Mengingat seiring dengan perkembangan zaman banyak hal-hal yang baru terjadi yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan juga mengingat banyak perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Maka dari itu, ya, disitulah letaknya penting kita memahami tentang bagaimana kaidah-kaidah untuk mengetahui bahwa sesuatu ini membatalkan puasa atau tidak, ya. Dan berangkat dari sana, ya, muncul pertanyaan, ya, dari saudari kita, ya, apakah boleh selama berpuasa kita menghirup obat asma berbentuk serbuk halus melalui mulut, ya. Ya, pertanyaan ini diajukan oleh Ibu Diana Ummu Ammar dari Aceh, ya. Seperti saya katakan tadi, ya, kalau kita lihat pertanyaannya kelihatannya sederhana, ya, tapi sebetulnya memang pertanyaan yang patut untuk diajukan, ya. Mengingat kenapa? Karena serbuk halus obat asma, ya, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Perlu pembahasan khusus untuk memahami permasalahan itu, ya. Namun demikian, ya, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan hanya menjawab pertanyaan ini, ya, karena hanya untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan satu kata, ya, kan, cuma ingin ditahu apakah membatalkan atau tidak membatalkan. Cukup saya katakan dia membatalkan, tapi tidak itu yang kita ingin bahas, ya. Kita ingin bahas tentang bagaimana caranya ulama sampai kepada mengambil sebuah keputusan bahwa ini membatalkan atau tidak membatalkan. Itu yang perlu kita pahami. Dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaan ini, ya, menjadi barokah untuk kita semuanya, ya, karena dengan pertanyaan ini muncul pembahasan ini insyaallah. Baik, kita akan mencoba memahami, ya, langkah demi langkah. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa al-mufattirat atau al-muftirat nau'an, ya. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang pertama, an-naul awal mantuq bihi, ya, wa huwa ma nataqat an-nusus bi annaha muftirah, ya. Yang pertama yaitu mantuq bihi, yaitu yang dimaksud dengan mantuq bihi adalah ma nataqat an-nusus, yang dibahas oleh nas secara eksplisit bahwa hal tersebut adalah pembatal puasa. Terus yang kedua, ya, an-nau'u tsani al-masqut anhu, sesuatu yang tidak ada dibahas, ya, di dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an, ya. Jadi al-masqut anha di sini maksudnya adalah wa yuqsadu bihi ma lam yatanawalhu an-nas, yang tidak dibahas oleh nas baik Al-Qur'an maupun al-hadis, ya. Nah, itu, ya. Kemudian dan yang pertama, yang mantuk bihi, ya, yang ada nasnya, yang ada teksnya, juga dibagi dua, ya. Ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah mantuk bihi muttafaq alaihi. Jadi yang pertama yang ada dalilnya dan muttafaq, ya. Jadi tidak ada perbedaan di antara kalangan ulama bahwa dia adalah benar-benar membatalkan puasa, ya. Terus kemudian yang kedua adalah mantuk bihi mukhtalafun fihi, yang ada nasnya, yang ada dalilnya, tetapi ulama berbeda pendapat tentang dalil tersebut, ya, apakah dia masuk pembatal atau tidak pembatal, ya. Di antara hal yang mantuk bihi wa muttafaq alaihi, yang
ada dalilnya dan disepakati bahwa dia adalah pembatal, itu ada 3. Yang pertama adalah makan di siang Ramadan, ya, aklu ta'am fi nahari Ramadan. Yang kedua asyurbu fi nahar Ramadan. Yang ketiga al-jima' fi nahari Ramadan, ya. Adapun yang pertama dan yang kedua, yaitu makan dan minum, dalilnya sama-sama sudah kita hafal, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail, ya, surah Al-Baqarah 187, yaitu, dan sekarang silakan kamu pergauli istri kamu, ya, pergauli mereka, maksudnya istri-istri kalian, wabtaghu maka kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk atau tuliskan untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makan juga minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar, ya. Tsumma atimmus siyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan malam hari, ya. Kemudian tentang jima, ya, dalilnya juga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakt, yani, saya binasalah saya. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ma ahlakaka, ya, apa yang menghancurkan dan membinasakan kamu? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, ya, aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan, ya, sampai akhir hadis ini, ila akhir hadis, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian sementara yang mantuk bihi mukhtalafun fihi, yang ada dalilnya tapi berbeda pendapat para ulama tentang apakah dia membatalkan atau tidak membatalkan. Kenapa? Karena ada hadis yang terkesan ta'arud, ya, ada kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, ya. Di antaranya adalah al-hijamah, ya, al-hijamah. Kenapa? Karena di dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan aftara al-hajimu wal mahjum, ya, telah batal orang-orang yang berhijamah dan yang dihijamah, ya. Sementara di hadis yang lainnya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katakan bahwa dia pernah melihat Rasulullah SAW berhijamah sementara dia dalam keadaan muhrim dan dalam keadaan sedang berpuasa, ya. Itulah kurang lebih gambaran tentang pembatal-pembatal yang ada dalilnya, ya. Jadi ada dalilnya, saya ulangi lagi, pembatal itu ada 2. Pembatal yang ada dalilnya dan yang tidak ada dalilnya, ya. Pembatal yang ada dalilnya itu dibagi menjadi 2. Ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Yang muttafaq itu diantaranya adalah makan, minum, kemudian juga berhubungan suami istri. Kemudian yang berbeda pendapat diantaranya adalah al-hijamah, ya. Kemudian dan yang maskut anhu, yang tidak ada dalilnya, ya, kalau kita identifikasikan, maka dia berputar di antara 3 keadaan. Yang pertama, ya, bahwa yang membatalkan puasa itu, pertama, mayaridul jawfu, mayaridu al jawf, ya, mimma laisa bimughadzin, ya, sesuatu yang masuk ke kerongkongan atau ke perut kita daripada sesuatu yang tidak mengenyangkan, ya. Jadi contohnya apa? Misalnya obat-obatan, ya. Contohnya misalnya asap, ya, asap itu kan kayak rokok, itu kan tidak tidak mengenyangkan, kan. Asani, yang kedua, ma yaridu al-jawf min ghairi
manfadhit ta'am wa syarab mislu al-huknah, ya, sesuatu yang masuk ke perut, ya, tapi bukan melalui jalan masuknya makanan dan minuman seperti suntikan, ya. Ketiga, ma yaridu batin sairil a'dha wa la yarid al-jawf, ya, sesuatu yang masuk ke dalam perut tapi tidak melalui batin sairil a'dha wa la yarid, tetapi tidak melalui kerongkongan, ya, tidak melalui tenggorokan, ya. Itu seputar itu, ya, seputar tiga keadaan, tidak lepas dari tiga keadaan itu. Kemudian berangkat dari sana, maka barang siapa faman ra'a an-nasyama ibadatun ma'qulatul ma'na farraqa bainal mughadhi wa ghairil mughadhi. Nah, jadi ulama dengan melihat keadaan yang tadi tiga itu, ya, mereka mengambil sebuah keputusan hukum, ya, putusan hukum, dan keputusan hukum ini dilandasi oleh bagaimana mereka memahami tentang hakikat puasa itu, ya. Jadi diantara mereka ada memahami bahwa puasa itu adalah ibadah yang ma'qulatul makna. Maksudnya ma'qulatul makna apa? Ma'qulatul makna maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala bebankan seorang muslim dan dia disuruh untuk bertahan daripada lapar dan haus, itu yang dimaksud dengan ma'qulatul makna. Sementara yang lain memahami bahwa ibadah puasa adalah ibadah ghair ma'qulatul makna. Artinya apapun yang dia bukan hanya karena dia menahan diri dari sesuatu yang mengenyangkan, pokoknya menahan diri dari sesuatu yang masuk ke dalam badannya, baik mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan. Itu yang dimaksud dengan ghair ma'qulatul ma'an. Artinya ibadah mahdhah, benar-benar dia tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat memasukkan sesuatu ke dalam badannya, apapun bentuknya. Berangkat dari situ, ya, faman ra'a an-nasyama ibadah ma'qulatul ma'na farraqa bainal mughadhi wa ghairil mughadhi. Barang siapa yang memahami bahwa puasa itu adalah ibadah ghair ma'qulatul ma'na, maka mereka membedakan antara yang mengenyangkan dan yang tidak mengenyangkan, ya. Lantas yang mengenyangkan fama mughadhiyan au fi ma'nahu, maka apa saja barang-barang yang masuk ke dalam perut yang mengenyangkan atau semakna dengan hal itu, fahuwa mufsidun lisyam, maka dia dihukumi sebagai sesuatu yang membatalkan atau merusak puasa. Wa makana ghair mughadhin falaysa bimuftir wala mufsidin lisyam, dan apapun yang masuk tetapi dia tidak mengenyangkan, maka dia tidak membatalkan atau tidak merusak puasa. Itu, ya. Terus sementara mereka yang memahami bahwa puasa itu adalah ibadah ghair ma'qulatil ma'na, artinya dia mutlak harus menahan diri dari itu, ya, dari sesuatu yang baik dia mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, tetap harus ditahan, ya. Wa haula'i lam yufarriqu, maka mereka tidak membedakan bainal mughadhi wa ghair mughadhi. Mereka tidak membedakan antara mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, pokoknya semua yang masuk, ya, yang melalui kerongkongan, maka dia merupakan pembatal daripada puasa, in lam yakun mughadhian, walaupun tidak mengenyangkan, ya. Berangkat dari sana, maka asas ataupun pokok-pokok perbedaan di antara para ulama dalam membatalkan puasa itu kembali kepada beberapa hal, ya, beberapa bagian. Yang pertama adalah bahwa mereka, pertama adalah i'tibar kul ma yasilu ilal jawfi fahuwa muftir sawa'un akana mughadhiyan aw ghairu mughadhi. Ya, jadi yang pertama kaidah ataupun pokok yang dijadikan sandaran adalah setiap apapun yang masuk ke perut, ya, maka dia itu membatalkan puasa, baik dia mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan, ya. Masuk melalui kerongkongan, ya, melalui jalan masuknya makanan dan minuman yang biasa. Nah, yang kedua, i'tibar ma huwa mughadhin mutlaqan sawaun an tariqil jawf aw ghairihi, ya. Kaidah yang berikutnya adalah bahwa yang dijadikan patokan adalah apapun yang mengenyangkan, ya, maka mutlak
dia membatalkan puasa, baik masuknya melalui mulut ataupun dari yang lainnya, ya. Pahami ya baik-baik ya. Jadi pertama, ya, yang dijadikan kaidah patokan adalah apapun yang masuk melalui mulut, ya, melalui tempat masuknya makanan dan minum, ya, apapun dia, baik mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, ya, selagi masuknya melalui mulut, maka dia membatalkan, ya. Yang kedua, mengenyangkan, ya. Kaidah yang kedua adalah sesuatu yang mengenyangkan. Sesuatu yang mengenyangkan, maka dia adalah membatalkan, baik masuknya melalui kerongkongan, melalui mulut, melalui jalan biasa masuk makan dan minum, atau melalui jalan lain, ya, seperti melalui suntikan, ya, atau melalui kadang-kadang penciuman, ya, dan yang lain-lainnya. Terus kemudian yang ketiga adalah i'tibar ma huwa mughadhin an tariqil jawf faqat wa huwal muftir, ya. Yang ketiga adalah kaidahnya adalah apa saja yang mengenyangkan dan masuk melalui kerongkongan, ya, melalui jalan masuk makan dan minum yang biasa, maka dialah yang membatalkan, sementara yang masuk dari jalan lainnya tidak membatalkan, ya. Kemudian yang keempat, ya, ma yasilu ilal jawf min ghairi tariqil mu'tad, ya, sesuatu yang masuk ke perut, ya, ke lambung, ya, bukan dari jalan yang biasa, ya. Ya, kemudian, ya, seperti halnya adalah infus, ya, atau yang lain-lainnya, ya, atau obat-obatan, ya, obat sakit mah misalnya, atau yang lain-lainnya yang masuk dia ke lambung, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, yaitu kaidahnya adalah adanya unsur syahwat, ya, sebagai kias daripada jima, seperti masturbasi atau onani. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya ulangi lagi ya, baik-baik, bagus-bagus. Jadi berdasarkan pemahaman para ulama, ya, terkait dengan bahwa puasa itu apakah dia ibadah yang ma'qulatul makna atau ghairu ma'qulatul makna, maka mereka membuat sebuah kaidah, ya, tentang apa saja yang membatalkan puasa dan apa yang tidak membatalkan puasa, ya. Jadi diantaranya kaidah itu kurang lebih, ya, adalah sebagaimana atau sebagai berikut, ya. Yang pertama yang dijadikan patokan adalah semua yang masuk melalui jalan normal, ya, yang masuk ke lambung melalui jalan normal, melalui jalan biasanya masuk makan dan minum, maka dia membatalkan, baik mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan, ya. Kemudian yang kedua yang dijadikan patokan adalah makanannya, sifat karakter daripada makanannya, apakah dia mengenyangkan atau tidak. Kalau dia mengenyangkan, maka dia membatalkan, baik masuk ke lambung melalui mulut, ya, atau bukan melalui mulut, atau bukan melalui jalan yang biasa masuknya makanan dan minuman. Terus yang ketiga, ya, yang dijadikan patokan, ya, hanyalah yang mengenyangkan saja dan masuknya hanya melalui dari mulut saja, ya. Kemudian yang keempat adalah yang apapun yang masuk ke lambung, baik dia masuk dari tempat yang biasa maupun yang dari tempat yang tidak biasa, maka dia tetap membatalkan, ya. Terus yang kelima adalah adanya unsur syahwat, ya, sebagai kias daripada jima, ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat daripada kelima kaidah ini, maka kita akan dapati jawaban daripada
pertanyaan Ummu Ammar ya. Tadi Ummu Ammar bertanya tentang bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat batuk berupa serbuk ke dalam eh, apa meminumnya melalui mulut ya. Tentu saja jawaban kita sesuai dengan yang mana. Coba kalau kita lihat, maka dia sesuai dengan kaidah yang pertama, yaitu apapun yang masuk ke dalam perut melalui jalan masuknya makan dan minum yang biasa, maka dia membatalkan ya. Maka berangkat dari sana kita jawab pertanyaannya Ummu Ammar bahwa apa yang ditanyakan berupa ya berupa minum atau mengkonsumsi obat batuk ya berupa serbuk, maka kita bilang dia adalah membatalkan puasa ya. Nah, demikian ya. Juga mungkin sebagai untuk memperjelas apa namanya, memperjelas kaidah ini, kita lihat contohnya misalnya apa? Misalnya sesuatu yang tadi ya, kalau yang masuk melalui masuk ke lambung melalui jalan mulut sudah jelas apapun dia ya, seperti contohnya tadi obat ya, mungkin juga termasuk diantaranya adalah rokok, termasuk juga diantaranya adalah memasukkan apa namanya ya apapun lah bentuknya ya, debu atau apa yang bisa masuk ke dalam perut melalui mulut ya, maka baik dia mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, batal ya. Terus kemudian kalau yang menurut kaidah yang kedua, contohnya adalah ya, yang kaidah yang kedua tadi dikatakan setiap yang mengenyangkan secara mutlak membatalkan, baik masuk melalui mulut ya, jalan yang biasa ataupun bukan jalan biasa. Bukan jalan biasa seperti apa? Seperti infus ya. Maka yang masuk seperti yang apa namanya, yang infus, karena dia dilakukan oleh pihak medis untuk sebagai pengganti daripada makan dan minum yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit, maka dia berfungsi seperti layaknya makanan ya, maka dia adalah membatalkan. Beda halnya dengan suntikan insulin misalnya. Suntikan insulin ya mungkin nanti masuk ke dalam kaidah yang lainnya. Jadi ketika dia masuk ke apa namanya ke dalam perut memang, tapi bukan dari jalan yang biasa ya. Insulin itu disuntikkan, tapi dia mengenyangkan nggak? Tidak mengenyangkan, maka dia tidak membatalkan ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.